RRQ yang akan menyelesaikannya 2-0. Dan inilah dia game yang kedua antara RRQ Hoshi melawan Geek Farm ID. Akankah Geek Farm ID memberikan game yang kedua ataukah RRQ mengamankan 2-0 tanpa lawan? Yes, dan masih bersama dengan Koret Emas pastinya. Lemon menggunakan Esmeralda di arah bawah bertemu dengan Ipin, sedangkan dari R7 dengan Chow-nya yang seperti kita tahu. Ini Chow-nya R7 itu apa ya, udah mulai bikin orang-orang tuh banyak yang ngefans sama Chow-nya. Iya. Aku kan belajar Chow lagi gara-gara dia. R7 ya? Iya kan, makanya aku bilang dari kemarin mau Chow dong, Chow mau damage ya? Chow damage iya. Karena kalau aku pribadi, Chow tank aku bisa, udah pasti bisa. Iya, dulu tuh dari Danki dulu. Tapi Kalau Chow damage aku belum Chow bisa sampai damage sekarang, ya, masih belajar. Tapi Doyok bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Kupa bakal ditarik kembali kali ini pergerakan di arah mid lane. Joker terlalu offside sepertinya kalau menurut aku pribadi, Bung Hornet. Yes, Dipok seperti yang kita tahu juga dari draft tim RRQ Hoshi. Benar-benar ini dicicil pelan-pelan juga. Dan bahkan dari sini masih farming enak. Lemon ngezoning seorang Ipin yang menggunakan Tamus. Berani banget. Dijagain laning phase-nya. Ini Lemon emang alien sih boy. Pakai apa aja bisa ngezoning loh. Padahal Tamus tuh bisa dibilang side lane yang kuat juga untuk laning phase-nya. Benar banget, tapi ingat, untuk di early game, kalau misalnya tanknya itu di poke damage darahnya kurang dari 1/4 atau setengah, itu rugi banget untuk meta sekarang. Jadi kalau di meta yang sekarang, ini mau nggak mau tank itu tidak boleh terpok sama sekali damage-nya sampai level 4. At least dia punya ultimate, dia bisa initiate. Karena rata-rata tank-tank sekarang yang bakal digunain adalah tank-tank initiate. Dan untuk kali ini Ipin bakal coba dipaksa. Mencoba untuk mengarah seorang Lemon. Tapi tampaknya ada baiting yang dilakukan oleh Lemon. Dan bahkan tiba-tiba ada Finn yang datang flicker. Dan langsung di flame shot oleh seorang Finn. Lemonnya sekarat dan langsung didapatkan oleh seorang Doyoksil. Yang tiba-tiba datang menggunakan Quad Shadow-nya. Jujur kalau kali ini lebih diuntungkan Geek Fam. Kenapa? Pertukarannya diamankan oleh seorang mid lane-nya, hyper carry-nya, Doyok yang dapetin point kill-nya dibandingkan dari tim RRQ dari seorang Finn sebagai support. Tapi LJ bakal coba untuk membantu pergerakan di arah bottom lane dan lihat item yang dimiliki menuju ke arah Raptor Macet. Dan kalau bisa dibilang dari seorang Sin, oh my god, top lane lagi dan lagi. R7 menunjukkan keperkasaannya di arah top lane, Bung Hornet. Yes, benar banget dengan setengah darahnya dan langsung membersihkan minion yang masih di bawah menit 3. Masih ada turret protection, sorry. Dan Lemon di arah bawah ini benar-benar jadi ancaman juga untuk Ipin. Benar-benar harus menjaga jaraknya, tidak boleh terlalu offside. Karena Lemonnya juga bisa dibilang dia mage, tapi dia berani banget untuk ngezoning seorang Tamus gitu loh. Dan kalau misalnya aku lihat ya, Stardust dan Niesi yang bikin dia berani banget. Dan kita lihat Turtle camp by mandiri kali ini. Belum ada yang berani menyenggol. Dan Ramsu di arah top lane sudah kehilangan 1 poin. Udah level 5 dari seorang R7, bahaya banget kali ini Bung Cornet. Geek Farm harus lebih sabar lagi. Dan trap dari seorang Ayam Jago harus dibuka lebih luas lagi. Dan mencoba digigit oleh seorang Kupa. Joker bakal coba mundur kali ini. Kupanya udah mulai mengamuk. Au! Yes, dan Turtle sudah mulai muncul. Belum ada yang menzoning tampaknya. Buat Shadow dan langsung Shadow kill hanya untuk membersihkan minion saja. Mencoba untuk farming terlebih dahulu. Mountain Shock membuka vision dari tim Geek Farm. Dan Lemon masih dengan santainya dia di arah bottom lane. Belum ada team fight yang cukup merugikan untuk kedua tim. Sama-sama bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat juga untuk RRQ Hoshi mengamankan Turtle nih. Apa taruh dia telah dibuka, tapi Turtle diamankan oleh seorang UCC dengan retribution-nya. R7 dengan seperempat darah berhasil menendang seorang Joker di sini. Lihat terselebel. Joker masih selamat, masih ada pasifnya, tapi nggak bisa terlalu lama. Langsung ada basic attack cukup besar dari seorang Sin dan Kupa menggigit seorang Doyok. Doyok, where are you going, ma bro? Dan berhasil dihindari dengan Quad Shadow-nya. Yes, Quad Shadow-nya langsung menuju ke arah red buff-nya. Dan Lemon masih berada seorang Ipin, berbeda 1 level juga dari Esmeralda-nya. Dan ini juga waktu yang tepat untuk teman-teman RRQ Hoshi mengamankan mid lane turret yang pertama. LJ masih bisa flicker, digigit lagi, diaras lagi, dipok lagi. Quad Shadow-nya bahkan damage-nya dari seorang Sin benar-benar besar sekali. Mountain Shock lagi-lagi dikeluarkan untuk mengharas dan juga membuka map-nya. Yap. Sedangkan kali ini lihat di arah top lane R7 setengah darah. Dia bakal coba untuk ganggu seorang Ramzu, tapi Ramzu masih punya Viraga Armor. R7 terlalu berani bisa dibilang. Oh, ternyata dia berani karena adanya Sin dekat sana. Selalu, setiap para pemain RRQ, ketika darahnya di bawah 1/4 dan mereka berani untuk mengharas musuhnya yang darahnya lebih unggul, biasanya ada tim lain dari tim RRQ dekat sana. Tapi lihat yang overturn-nya. Avatar of Guardian masih mendapatkan seorang Finn. Finn udah gak punya lagi 1 buah fleet, tapi ternyata di sini tumbangkan oleh seorang Ipin dengan Molten Shard. Oh my god, komedi putar yang menumbangkan seorang Finn. Yes, ini benar-benar dari tim Geek Farm ID
Harus pelan-pelan untuk dapetin beberapa member juga dari tim RRQ. Dengan gold yang didapatkan masih belum terlalu jauh, 1000 perbedaannya. Dan sekarang 30 detik lagi untuk Turtle yang kedua akan muncul. Dari R7 juga lebih milih untuk farming, dapetin beberapa stack juga dari arah bottom lane-nya. Lemon butuh 3 orang untuk mendapatkan Esmeraldanya. Dan R7 di arah atas bersama seorang LJ masih belum berubah, belum dikasih suplemen untuk upahnya terkena stun. Doyok seal, oke, belum ada ultimate dan Doyok berhasil untuk menggocek dengan God Shadow-nya. Terkena stun, dan bahkan ada umbrella-nya dari seorang Finn mendapatkan seorang Hayabusa. Diinjak lagi, dihajar lagi, 2 Half Dragon dan hilang begitu saja. Kamu boleh gocek R7 tapi ternyata Finn tidak bisa digocek dengan adanya Ingang Overton. Tapi bagus banget Doyok ketika mau diinjek ya kan, mau ditapak kuda sama seorang R7. Dia pakai Cold Shadow-nya. 2 poin tambahan di arah top lane. Membuat Geek Fam kehilangan network sekitar 3000 perbedaan 3000 di menit ke-6. Ini buruk banget untuk dibawa ke arah late game Bung Kornet. Dimana lagi Sin menggunakan Marksman. Benar sekali, menggunakan marksman assassin yang kita tahu ya, dari seorang Sin. Dan Lemon, kayaknya ada miscalculation yang dilakukan seorang Lemon. Hati-hati, ada Inferno juga, benar-benar langsung penuh lagi darahnya dari seorang Tamusya. Dan mungkin di sini akan terjadi ganking di arah bawah. Hati-hati Tamusya, flicker ke arah belakang, ada Finn, dilambatin, di slow. Pinter banget ini orang ya, kenapa ini Finn? Gila, pantas aja dia dapat MVP support walai. Lihat sakit banget loh. Dia pertama kasih slow dengan flame shot biar dapat dari yang overturn-nya. Bener. Ditambah lagi flicker udah nggak ada lagi dan di arah top lane R7 masih menahan 2 versus 1 untuk mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret. Mereka belum dapetin turret dari tim Geek Fam di arah top lane. Benar-benar kerugian yang besar kalau nggak dapat, tapi seperti ini harusnya didapetin dengan gampang banget. Sisa seperempat darah, tapi Sin udah punya Blade of Despair. Mountain Shocker bakal sakit banget. Bung Kornet kali di arah bottom lane. Lemon bebas banget dapetin turretnya. Turret di arah bottom lane untuk tim Geek Fam sudah hilang. Bung Kornet. Yes. Trap sudah langsung dibuka juga oleh seorang LJ-nya. Ada Avatar of Guardian. 1 katapult terakhir. Masih mencoba untuk dapetin turretnya. Tampaknya sudah hilang. Minionnya masih ada revitalize. Terkena arrow-nya dari Kupanya. Polpa. Franz Polpa. Popa dan Kupa. Ya kan? Dan para pemain dari tim Geek Fam mereka kehilangan vision hampir sekitar 25% dari daerahnya mereka. Trap semua sudah diamankan walaupun Ayam Jago udah taruh trap juga di sana, tapi dari sisi leading phase mereka kalah. Lemon bakal coba dipaksa. Ternyata Doyok yang harus mundur dan lihat ada current statistician-nya di situ. Oh, ada Joker dan juga LJ yang menjadi head to head untuk statistik saat ini. Yes, bener banget ya. Dari kedua tim. Dari tanknya ya, LJ sama Joker. Tapi kita akan back to the game. Dari Ayam Jago yang menggunakan Selena. Sekarang dia lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Dan ini Sinnya sih udah definisi gendut, fat, goldnya banyak, tajir kayak Raya. Dan farmingannya enak banget kayaknya, gak terganggu sama sekali. Udah sukses lah intinya ya. 13 levelnya cuy. Sukses. Dibandingkan Doyok berbeda 2 level. Benar. Walaupun point kill sama, tapi lihat. Yes. Bung Kornet tuh, ada trap 1 lihat gak tuh? Di arah blue buff, nyempil kecil. Iya. Iya, itu jadi kalau trapnya ada blue buff-nya, trapnya tetap gak kena. Iya, jadi kalau ada blue buff muncul, trapnya nggak kena blue buff gitu maksudnya. Iya, biar buat sobat Mobile Legends sama di rumah juga bilang. Iya, gitu loh. Yap. Tapi di arah atas, Finn masih mencoba untuk mengharas lagi-lagi, memberikan poke damage-nya ke arah seorang Ramzu. Yang kayaknya Viragarmor-nya tuh bisa hilang dalam sekejap ya. Ini damage dari Kaguranya. Kayaknya gara-gara dia punya magic worship juga kali ya. Yes, dengan talent duanya ya. Pakai magic worship dan kita bakal lihat item tambahannya untuk kali ini. Kita bakal lihat item dari seorang Finn terlalu burst, tapi shadow kill karena seorang Finn bakal coba dihindari. Doyok dibalikan keadaannya. Ternyata Flea-nya gak berhasil mendapatkan seorang Doyok. Masih bisa dihindari Doyok. Dan Nah, itemnya ini item ini. like the top. Oh, dia pakai worship. Dia percaya Clock of Destiny itu bisa ngebawa mananya dia tetap selalu ada. Karena ada mana energi yang dia miliki, itu item pertama yang dia butuhkan. Habis itu dia paksa Lightning Turn dan dia upgrade ke arah Clock of Destiny. Dan buat ini juga ya, pas stuck-nya. Makanya dia bikin di awal-awal, Rico, seperti biasa Sin. Jangan Kalau stiker lemon, itu pasti ada ini back sound-nya. Biasa aja gitu. Biasa aja. Oh. Tapi kamu punya nggak recall yang keren-keren yang mahal? Nggak kayak punya. gitu? Nggak punya. Saya punya satu. Oh iya, tapi nggak kayak Sin kan? Enggak yang petir. Saya api saya. Iya.
Dan keren banget. selamat datang Papa Lord yang terhormat untuk di game yang kedua. Untuk kali ini apakah dari para pemain apa? Sini sengaja balik buat dapetin skuter metik ya. Oh iya, dia naik skuter matic ya. Iya. Ngengter. Oke, kalau RRQ Iya. bakal coba paksa di arah Lord lagi. Ini kemungkinan besar masih 50-50. Dia mau komit. Oh, harusnya komit sih. Komit ya. Harusnya komit, lihat. Cepet banget damage-nya. Iya, Ada bener. Redri juga aman harusnya. Dan kita di sini LJ sudah mulai membuka, ada multi check juga, terbuka bebas tidak terkena 3 orang. Dan bahkan killing spree didapatkan oleh seorang Finn. Ramzunya flicker ke arah belakang, kira-kira mana sudah mulai hilang immortality dari Dragon. Dari R7 dan bakal langsung di flame shot begitu saja. 3 Triple orang langsung kill. tumbang dari tim Geek Fam. Triple kill didapatkan oleh seorang Finn. Ini support bukan sembarang support Bung Kornet ya. Lihat Iya, cuy. damage-nya besar banget. Dan dia Gila, bakal menuju ke wow. arah Winter Truncheon. Kita tancap Iya, dia bakal menuju ke Winter Itu Truncheon. biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja. Dan lihat dari segi Geek Farm, supportnya baru Calamity Reaper dan Tamu sudah punya Deadly Blade untuk melawan seorang Lemon. Tapi LJ dipasangkan Doyok, where are you going? Bakal dikejar oleh Sin, ada panas, para one last hit. Menumbangkan seorang Doyok, where are you going? Doyok tapi Sin sisa seperempat darah. Bakal coba dipasang patah kode ke arah belakang Sin. Ipin yang lompat ke arah Sin, tapi tampaknya tidak bisa bertahan. Saudara Finn lagi-lagi emang ini support terbaik Indonesia dari seorang Calvin. Dan di arah bawahnya tampaknya masih bisa untuk ditahan sebentar karena Sin-nya langsung dikomit sama seorang Ipin. Tapi darah mid lane-nya mau didapatkankah dari seorang Kaguranya. Dan ini katapult di arah atas ngehit Sendirian. pelan-pelannya. Sendirian seperti Ranger Emas yang sudah 6 tahun sendirian. Oke, Dan ini dipasang. Bertarik sudah diamankan. Drop Dragon belum dikeluarkan dari seorang R7 yang langsung ada damage yang dikeluarkan oleh Esmeralda-nya. Didapatkan lagi 1 orang. Dan ini overturn masih bisa lepas, masih bisa cabut. Mau di-end kah? Langsung saat itu langsung clear minion di arah mid lane kali ini. Tapi super minion dari bottom lane. Lihat Wali levelnya. Sarbon. Dasar lagi ke arah seorang Ransu. Dan Dan one last tampaknya- hit. Are you take the game 2? Yes, 2-0.